sini saya akan sedikit menjelaskan cara menggunakan aplikasi Wattpad yang mana sebagai media pembelajaran. Dapat kita ketahui bahwa aplikasi Wattpad kita dapat bisa membaca serta menulis di aplikasi ini. Pertama kali yang kita lakukan adalah menginstal aplikasi Wattpad pada Play Store. Setelah kita menginstal aplikasi Wattpad, setelah itu kita login. Nah, setelah kita dipindahkan ke beranda ini, kita tekan masuk pada bagian ini. Tahukah teman-teman semuanya manfaat dari aplikasi ini? Ya, manfaat aplikasi ini sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan konsentrasi kita, mengasah kemampuan kita dalam membaca dan menulis, serta menyingkirkan kegundahan dan kebosanan saat pembelajaran berlangsung, dan dapat memperkaya kosakata baru, kekuatan berpikir analisis yang kuat. Nah, itulah beberapa manfaat kegunaan aplikasi Wattpad. Selanjutnya kita diarahkan untuk membuat akun, bisa melalui Facebook, Google, ataupun akun yang sudah pernah kita buat. Nah, kemarin saya mendaftarnya melalui Facebook, jadi sekarang saya masuk melalui akun Facebook. Nah, setelah ini kita akan dipindahkan ke beranda awal, yaitu fitur Home, yang mana fitur ini dapat digunakan untuk melihat rekomendasi tulisan-tulisan dari berbagai penulis, baik dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan yang kedua, terdapat fitur Screed atau mencari. Nah, fitur ini merupakan fitur yang memudahkan mencari cerita yang ingin kita baca, yang mana pada fitur ini terdapat beberapa kategori. Yang pertama ada acak, fiksi ilmiah, fiksi remaja, fiksi umum, horor, klasik, humor, misteri, dan non-fiksi, serta kategori lainnya. Di sini teman-teman bisa mencari cerita sesuai keinginan teman-teman semuanya. Nah, yang ketiga terdapat fitur library atau perpustakaan. Di sini merupakan fitur untuk menyimpan cerita teman-teman agar bisa dibaca secara offline, yang mana terdapat bagian bacaan saat ini, arsip, dan daftar bacaan. Nah, inilah cerita yang sering saya baca, yang saya jadiin sebagai bacaan saya saat ini. Nah, baik, selanjutnya kita akan membuka fitur yang keempat, yaitu fitur Create. Nah, fitur ini merupakan fitur menulis yang di dalamnya terdapat edit cerita lain atau buat cerita baru. Untuk edit ini kita bisa mengedit cerita yang sudah pernah kita buat. Nah, saya akan membuat salah satu contoh buat cerita baru. Nah, pertama kita tambahkan sampul. Di sini kita bisa pilih di galeri kita. Saya memilih ini. Yang kedua, saya membuat judul cerita saya. Nah, setelah itu saya membuat deskripsi cerita, atau yang sering kita ketahui itu adalah sinopsis cerita. Kita tekan berikutnya. Nah, di sini teman-teman akan diarahkan untuk memberi judul bab cerita ini. Cerita yang kita buat saja. Nah, di sini baru kita menulis cerita yang ingin kita tuliskan.
1 kita bisa pilih publish. Nah, di sini kita bisa memilih tagger, tambahkan tagger, apa kita menambahkan akun kita gitu. Saya samakan ya. Nah, kita bisa memilih kategori cerita ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan, bisa acak, aksi, cerita pendek, fantasi, fiksi ilmiah, fiksi kegemaran, fiksi remaja. Nah, di sini saya memilih cerita fiksi remaja. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, di sini kita bisa memilih, saya mengakui ini adalah karya orisinal saya sendiri, atau saya memiliki izin dari penulis orisinal untuk memposting karya ini. Pelanggaran hak cipta yang dapat menyebabkan penghapusan cerita atau penutupan akun. Di sini kita contohkan saja ya, karena ini cerita kita buat. Nah, setelah itu bisa kita publiskan. Nah, di sini bisa memilih kita lanjutkan menulis ataupun mempublikasikan sekarang. Nah, saya memilihnya lanjutkan menulis saja. Nah, teman-teman, itulah beberapa cara kita untuk menulis. Nah, di sini terdapat simpan, plat tinjau atau ULPC atau HTML. Nah, di sini kita simpan saja ya. Baik, ini sudah tersimpan. Kita keluar. Nah, di sini kita akan tampil. Di sini kita bisa edit kembali seperti ini. Begini tampilannya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita pindah ke fitur terakhir ya, yaitu fitur notifikasi. Nah, fitur ini merupakan fitur yang dapat menginformasikan tulisan baru diupload oleh penulis cerita yang kita ikuti seperti ini. Nah, dan juga kita dapat mengetahui informasi penting dari pihak website sendiri. Di sini terdapat bagian notifikasi ataupun pesan. Nah, beginilah penampakannya. Baik teman-teman, mungkin sekian sedikit tutorial yang saya bagikan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jumpa lagi di konten selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.